Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-21 sampai 30. 1 Korintus 10 ayat 21 sampai 30. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan, dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan? Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Judul renungan kita hari ini adalah Menjalani Hari dengan Baik, ditulis oleh Rick Warren. Sahabat suara kasih, kita membuat banyak keputusan setiap hari, bahkan banyak hal-hal yang tidak perlu dipikirkan seperti membuat keputusan untuk menyikat gigi di pagi hari, atau mengisi tangka bensin kendaraan Anda yang hampir kosong. Ada juga keputusan lain seperti memutuskan antara benar atau salah, di mana kita perlu berhikmat dan menggunakan hati nurani. Namun terkadang, kita perlu memutuskan antara pilihan yang baik dan yang terbaik,
Dalam situasi seperti ini, kita harus menggunakan improvement test atau tes peningkatan. Tes peningkatan ini bertanya, apakah ini hal yang Anda putuskan, membuat Anda menjadi orang yang lebih baik? Alkitab berbicara tentang segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10 ayat 23. Perhatikan setiap kebebasan yang Anda miliki dalam ayat itu. Namun sebagai seorang Kristen, sekalipun kita dapat melakukan segala sesuatu, tidak semua hal memiliki manfaat, tidak semua hal mampu membangun kepribadian kita. Ada beberapa hal yang tidak salah, namun tidak perlu dilakukan. Kebanyakan pilihan yang Anda buat dalam hidup, bukan tentang yang baik dan yang jahat. Anda harus memiliki standar yang lebih tinggi, daripada hanya benar dan salah. Anda perlu menggunakan tes peningkatan, dan bertanya apa yang akan membuat dirimu menjadi orang yang lebih baik. Apakah Anda lebih mengenal orang-orang yang muncul di layar kaca, daripada tokoh di Alkitab? Atau bahkan Anda lebih mengenal mereka, dibanding dengan keluarga Anda sendiri? Mungkin Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca buku atau majalah, yang mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang tidak penting. Di dunia sekarang ini, banyak orang membuang waktu berjam-jam untuk menatap ponsel mereka. Sahabat Suara Kasih, apakah hal seperti ini buruk? Tidak. Apakah hal ini membuang waktu? Bisa benar? Akankah mereka membuat Anda menjadi lebih baik? Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Marilah kita renungkan. Jadi ketika Anda hendak membuat pilihan setiap hari, jangan bertanya, apakah ada yang salah dengan ini? Sebaliknya tanyakan, apakah ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.